Halo guys, balik lagi bersama saya Bang Oyen. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merancang teks editorial. Baiklah teman-teman tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan teks editorial? Kalau secara umum, editorial itu adalah teks mengemukakan pendapat atau opini. Dan kali ini kita harus tahu bagaimana kita merancang teks editorial. Ya, teman-teman, merancang teks editorial itu dapat kita artikan proses yang bertujuan menganalisis dan menyusun suatu sistem baik fisik maupun non-fisik. Hal yang perlu kita rancang terlebih dahulu adalah struktur teks editorial. Adapun struktur teks editorial yang mau kita rancang terlebih dahulu adalah ketika teman-teman ingin merancang teks editorial, teman-teman perlu mengetahui sebelumnya apa sih struktur teks editorial dan bagaimana cara menyusun teks editorial itu. Dan teman-teman juga perlu perhatikan apa saja yang diperlukan dalam merancang teks editorial. Dan kali ini pada saat ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang merancang teks editorial. Ya, jadi teman-teman ada 3 struktur editorial yang perlu kita rancang terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat itu di dalamnya kalimat yang berisi gagasan, ide, opini, anggapan yang dijelaskan penulis terhadap suatu peristiwa. Yang kedua itu adalah argumentasi. Artinya kita menyampaikan alasan dan meyakinkan pembaca atas statement dan argumen kita kepada audiens. Yang ketiga itu pernyataan ulang pendapat. Artinya pendapat yang didukung fakta, memperkuat atau menegaskan keseluruhan isi teks editorial. Jadi teman-teman, ketika kita mau memberikan pernyataan ulang pendapat, kita harus menyertai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta. Setelah kita mengetahui akan struktur editorial yang telah kita rancang, lalu pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah kita untuk merancang teks editorial? Tetap perhatikan ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman, adapun langkah-langkah dalam menyusun teks editorial, yang pertama yaitu kita harus menentukan topik. Yang kedua, kumpulkan informasi dan data. Yang ketiga, kemukakan opini kita atau pendapat kita. Yang keempat, kita menjelaskan isu. Yang kelima, berikan sudut pandang terhadap masalah. Yang keenam, kembangkan kasus dengan fakta atau bukti ya. Yang ketujuh, berikan solusi yang realistik. Dan yang ke-8, ringkaslah menjadi simpulan. Yang ke-9, kata yang digunakan tidak lebih dari 500 kata. Artinya teks editorial itu tidak boleh ketika kita merancang itu lebih dari 500 kata ya teman-teman. Jadi perlu kita perhatikan, inilah 9 langkah-langkah dalam merancang teks, dalam menyusun teks editorial maksud saya ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan agar tidak salah lagi. Jadi buat teman-teman yang masih salah dalam menyusun teks editorial, dari video ini teman-teman udah bisa. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana kita dapat menentukan pernyataan pendapat. Jadi di sini ada kasus pengembangan berbasis adaptasi digital. Pernyataan pendapat itu ialah kewirausahaan perlu dikembangkan dengan berbasis digital. Teknologi informasi yang terus berkembang menjadi sarana efektif untuk itu. Penerapan TIK dalam kewirausahaan kini mengarah pada perpaduan sistem damai lingkungan dan jaringan. Itu merupakan pernyataan pendapat pada kasus tersebut teman-teman. Ya, yang kedua itu adalah argumentasi. Jadi teman-teman, ini merupakan kalimat dalam kasus ini yang menyatakan argumentasi, yaitu pendiri Ciputra Group. Ciputra mengemukakan Indonesia kini tengah berada pada era transisi dari bisnis berbasis konvensional atau tradisional menuju ke era digital. Transisi ini membutuhkan kiat khusus agar pelaku bisnis bisa tetap bersaing. Jadi ini merupakan pernyataan bahwa ada sebuah argumentasi yang dilontarkan dari seseorang, yaitu pendiri Ciputra Group.
Oke, itu ada pernyataan ulang